seorang anak pesantren 14 tahun nggak melakukan kesalahan yang atau mungkin malah nggak ada kesalahan yang pasti gitu. Hati-hati, anak-anak muda, remaja, pelajar, rame-rame, kerumunan nih, jalan-jalan malam-malam, boleh jadi polisi akan langsung seketika menganggap itu sebagai tawuran, begal, balap liar. Pemberitaan mengatakan korban yang kedua ini sempat diinterogasi dan dipaksa untuk mengaku bahwa dia adalah peserta balap liar. Padahal bukan. Maka yang dilakukan oleh Bribda MS bukanlah penganiayaan, melainkan pembunuhan. Berarti kasus-kasus yang besarnya belum kertingkut juga dong. Kasus Ferdy Sambo langsung to the point aja nih abang. Dan bukan cuma itu bang, yang ada beritanya sekarang ini. Anak kalau tidak dia mati, dia temenan sama siapa, circle-nya siapa. Kadang-kadang ketahuannya terjadinya ketika sudah semuanya jadi bubur. Seperti anak tadi kejadiannya. Ada sebuah hubungan pertemanan di Bandung. Ditemukan jasad di dalam satu tempat mantan tempat permainan dulu, namanya tempat rekreasi. Tempat rekreasi itu ya udah tutup sih. Iya. Makin angker aja tuh tempat ya. Makanya jadi angker tuh. Itu bentuknya kayak di tempat rekreasi yang udah nggak kepake kemudian angker kan gitu ya. Pantas banget buat syuting film horor. Nah, di situ ditemukan jasadnya dulu, diusut-usut nggak tahu dilakukan oleh temannya. Nah, pelakunya adalah katanya teman lamanya yang sakit hati ketika dia ditinggal ke Bandung, ibaratnya dari daerah sebelumnya. Maksudnya hubungan pertemanan aja nggak ideal menurut dia, nyawa juga gitu. Ini ada masalah apa sih di kehidupan kita nih? Sayangnya kita tidak bisa memberikan jawaban tunggal untuk semua persoalan ya. Iya. Tapi kalau kita bicara, ini kasus Bandung ya. Bandung atau mana nih? Bandung ini. Bandung. Bandung. Ketika saya menyimak pers conference oleh pihak kepolisian setempat, kalimat demi kalimat, frasa demi frasa saya simak, ping, hati saya mulai nih. Ini tampaknya berkaitan dengan orientasi seksual menyimpang. Saya berduka Mas Ari kalau bicara tentang anak yang jadi korban. Ya. Tapi kalau bicara tentang orientasi seksual menyimpang, bagi saya maaf, kita pernah perbincangan belum ya? Ini merupakan salah satu bahaya. Bahayanya bagaimana? Kita bisa lanjutkan nanti diskusi. Tapi yang saya katakan kembali ke pokok persoalan dulu. Dalam kasus Bandung ini firasat saya itu berdesir hati saya mengatakan bahwa jangan-jangan ini berkaitan dengan orientasi seksual menyimpang. Dan belakangan tampaknya ruang publik juga dipenuhi dengan makin mengarah ke sana. Makin mengarah ke sana. Karena kalau pertemanan biasa, ya masih wajar lah gitu ya, nggak sampai se ekstrem itu gitu. Misalnya ditinggal pergi teman nanti kan ketemu lagi kan gitu. Apalagi teman-teman laki-laki kan biasanya bro ini kan. Saya itu mulai berbagi perspektif tentang psikologi forensik pertama kali itu bersama dengan guru saya almarhum Dr. Mun'im dalam kasus Rian Jombang. Yang melakukan pembunuhan kemudian mutilasi di daerah Margonda ya. Iya. Yang korbannya di Jombang. Sekian banyak korbannya di Jombang, tapi yang menjadi pemicu yang kasus diungkap itu di daerah Margonda kalau nggak salah. Di dalam koper ditemukan potongan-potongan jenazah gitu kan, jenazah manusia. Bersama Dr. Mun'im kami membangun dugaan nih. Dr. Mun'im memeriksa fisik ya, memeriksa bagian-bagian tubuh. Saya ingat perkataan beliau. Coba deh kamu lihat. Ini terlalu mulus nggak untuk laki-laki? Nah, gitu. Saya nggak akan sebut bagian tubuh mana yang sedang kami perbincangkan saat itu. Tapi Dr. Mun'im seperti ingin menguji sendiri pemikiran beliau. Saya ini salah nggak kalau berpikir begini? Bertanya ke saya. Coba kamu lihat bagian itu. Ini terlalu terawat nggak untuk seorang laki-laki? Masuk akal, terlalu terawat lagi. Kemudian dari profil Riannya sendiri, wah ini tampaknya memang pembunuhan plus mutilasi yang dilatar belakangi oleh romantisme menyimpang. Dan kemudian terbukti di persidangan bahwa demikian adanya. Cinta segitiga.
Dalam kasus Bandung bagaimana? Perkiraan saya sama. Jadi sang pelaku ini, kakak kelas ya kalau tidak salah, tampaknya menaruh hati yang sifatnya menyimpang terhadap adik kelasnya ini. Namun adik kelasnya tidak memiliki perasaan semacam itu. Kayaknya yang si korban ini justru menghindar kan sebenarnya. Dari sana menghindar sini masih diikuti. Karena keluarga si korban pernah memberikan peringatan kepada si pelaku sebelumnya. Kamu jangan dekat-dekat lagi ya. Kamu jangan ganggu lagi ya. Berarti sebenarnya dia juga mengkomunikasikan ke keluarga berarti kan? Iya. Kalau si terganggu, korban ini kan kalau terganggu. Iya. Si korban berarti berkomunikasi ke keluarganya, mengatakan bahwa ada pihak lain, mungkin kakak kelas atau senior saya yang punya perasaan berbeda yang sifatnya menyimpang terhadap diri saya gitu. Dan anak itu menghindar dan keluarga berusaha untuk memproteksi. Tapi ternyata mungkin perlindungan itu jebol juga gitu. Sehingga si pelaku berhasil mungkin membawa si korban ke tempat jauh dan melakukan atau merealisasikan niat jahatnya. Nah, dari kasus ini maka kita menemukan satu kerawanan bahwa ketika ada kondisi-kondisi psikologis tertentu yang tidak berada pada tempat yang seharusnya, yang menyimpang dari kodrat kemanusiaan, yang mencerminkan ketertarikan yang niradab gitu ya, itu boleh jadi merupakan satu resiko yang kalau tidak dikelola dengan sebaik-baiknya akan bisa mendatangkan mara bahaya. Kayak bom waktu ya. Seperti itu ya. Tapi ada mungkin pendapat Bang Reza ya. Kalau di penyimpangan seksual ini, di saat posisi kecewa, cemburu, atau juga mungkin marah, itu ekstrim. Penjelasan masuk akalnya begini, saya tidak akan mengatakan ilmiah karena saya terus terang belum pernah membaca riset tentang hal ini. Karena bagi masyarakat Barat ini bukan isu. Orientasi seksualnya bukan isu. Tapi kan kita sekarang menganggapnya isu kan. Sampai kemudian masyarakat ada yang meyakini bahwa orientasi seksual menyimpang itu lebih kejam. Orang-orang dengan orientasi seksual menyimpang itu lebih kejam, lebih keji. Jadi kalau melakukan kekerasan tuh ampun-ampun bobotnya gitu ya. Oh cemburu gimana gitu. Gitu. Penjelasannya masuk akal begini. Kita tidak bisa pungkiri dan saya terus terang mendukung bahwa yang namanya orientasi seksual menyimpang itu harus dibendung. Dengan cara yang baik harus dibendung. Agar apa? Agar tidak terjadi penularan secara sosial. Mau punya anak yang orientasi seksual menyimpang? Gak mau kan? Berarti kan kita harus membendung kan? Dalam situasi terbendung semacam itu, begitu mereka mendapatkan tanda petik pasangan, mereka sadar betapa susahnya memperjuangkan mendapatkan pasangan. Dan begitu perjuangan saya berhasil mendapatkan pasangan, itu akan saya pegang sekuat-kuatnya. Seperti posesif. Kenapa? Jangan sampai kehilangan. Kenapa? Ya karena susah sekali dapatnya. Nah begitu ternyata sang merpati ini lepas dari genggaman, naik pitamnya jadi ampun-ampun. Kenapa? Karena sekali lagi mendapatkannya sudah susah luar biasa. Jadi kekerasan dilakukan yang bobotnya sedemikian ekstrem itu boleh jadi merupakan cerminan dari perasaan tertinggal, perasaan dikucilkan, perasaan susah yang bobotnya juga besar. Barangkali seperti itu. Tapi jangan dimaknai bahwa apa yang saya utarakan barusan ini sebagai sebuah pemakluman atau pembenaran bagi orientasi seksual menyimpang. Tidak. Bagi saya masalah orientasi seksual menyimpang tetap masalah yang harus kita lawan dengan cara yang konstruktif, dengan cara-cara yang beradab, dengan cara-cara yang sesuai hukum. Kok bermusuhan? Enggak. Posisi saya dalam isu ini terlegitimasi oleh rapat antara Komisi 8 DPR dengan pemerintah sekian tahun lalu. Yang menyimpulkan bahwa orientasi seksual menyimpang, 4 huruf itu loh, nggak usah kita sebut ya, nanti malah disangka promosi. Orientasi seksual menyimpang itu dianggap oleh rapat tersebut disimpulkan sebagai 3 hal. Pertama, ancaman terhadap kehidupan bangsa yang religius. Yang kedua, ancaman terhadap kepribadian bangsa. Yang ketiga, bahaya bagi generasi muda. Hitam putihnya persoalan jadi jelas kan? Nah, dengan sikap yang sudah disepakati dan disimpulkan sedemikian rupa oleh DPR dan pemerintah dalam rapat tersebut, saya sebagai warga negara yang mencoba baik harus menjadikan itu sebagai acuan saya dalam berpikir dan bersikap. Bahwa sekali lagi mereka-mereka yang punya orientasi menyimpang dianggap sebagai ancaman terhadap kepribadian bangsa,
ancaman terhadap kehidupan bangsa yang religius, sekaligus bahaya bagi generasi muda. Negara tidak memberikan kompromi bahwa boleh asalkan tidak. 3 sebutan itu tadi harus kita hafal luar kepala sebagai panduan bagi kita dalam hidup bernegara. Kalau di luar negeri memang sebuah lagi bahan diskusi juga ya, karena para pelaku penembakan mass murder itu banyak dilakukan oleh trans. Ternyata ini ada sebuah pola yang entah ini berkaitan atau tidak, tapi pelakunya itu dalam waktu jarak dekat ini itu pelakunya adalah trans. Mau kelihatannya seperti apa pasti kata dia trans gitu. Atau punya menyimpang secara seksual gitu. Ini kenapa? Ibaratnya kan apa karena ketika sudah berubah secara hatinya begitu halus karena menjadi jenis kelamin yang berbeda, tapi fisiknya masih jenis kelamin pria. Jadi punya kekuatan dan hati yang sensitif gitu mungkin kali ya. Mungkin ya. Terus terang Mas Ari, waktu-waktu belakangan ini saya tidak terlalu ambil pusing terhadap sebuah musabab tentang hal-hal semacam itu. Saya justru sedang tanda petik menikmati adanya 2 kepala negara yang dalam isu ini ternyata segendang sepenarian. Contoh. Kita bicara Putin dan Trump. Satu presiden Rusia Timur, satu presiden Amerika Barat. Banyak bedanya kan? Tapi dalam isu yang satu ini sama. Putin Rusia udah jelas. Mengatakan ini bertentangan dengan nilai-nilai tradisional Rusia. Lawan. Trump belum lama mengatakan kita cuma punya 2 jenis kelamin. Laki-laki, perempuan. Dalam isu ini mantap juga ya 2 kepala negara ini. Kalau kepala negara kita bagaimana? Saya belum pernah mendengar. Ketegasan serupa saya belum pernah dengar. Bagaimana posisi yang akan diambil oleh Presiden Prabowo dalam isu semacam ini saya belum pernah dengar. Mungkin itu pendapat dari teman-teman sendiri yang atau saya tidak punya informasi mungkin. Tapi saya jelas belum pernah dengar. Ya ini satu fenomena guys ya, dan kita bisa awasi keluarga kita. Jikapun mungkin ada yang punya circle mendekati itu, bisa diperhatikan lebih, begitu ya. Nah, satu lagi nih kasus Bang, saya mau ajak diskusi mengenai tadi kita omong di awal. Sesuatu yang bikin kita mungkin nyengir-nyengir gimana gitu. Seorang anak pesantren 14 tahun nggak melakukan kesalahan yang atau mungkin malah nggak ada kesalahan yang pasti gitu. Ibaratnya kenapa dia punya ganjaran dihukum harus kehilangan begitu. Salahnya gara apa gitu. Saya pun sempat baca karena iseng tadinya kan gitu. Tiba-tiba ada hantaman keras dari dengan sebuah helm gitu. Kita nggak tahu itu produknya dari mana, helmnya keras gitu, ada suara apa enggak segala macam, kita nggak tahu. Ojol mana itu? Helm ojol yang mana? Helm ojol nggak sekeras itu Bang. Jadi ini helm apa? Ini helm seorang patroli Brimob, oknum nih. Oknum ya, saya bilang oknum ya, karena penjelasan diskusi sebelum ini semua lakukan oknum. Oleh oknum Brimob. Kenapa harus pakai kata oknum? Oknum itu adalah untuk membuat satu lingkaran atau juga mungkin membedakan. Oknum ini berada dalam satu kondisi situasi yang sama, tapi bukan menjadi bagian yang sama. Saya itu nggak menemukan kata oknum dalam bahasa Inggris. Apa dong? Coba saya lihat ya. Ada nggak sih bahasa oknum? Coba. Jadi penasaran. Menurut saya personil aja, personil polisi, personil penegakan hukum. Oknum. Tinggal kita bedakan mana personil yang baik, mana personil yang buruk. Individual. Nah, apa maksudnya individual coba? Nggak masuk kan? Nggak masuk. Iya. Bingung kan? Iya. Bagi saya, saya tidak akan menggunakan kata oknum. Mestinya diskusi pas bareng Bang Bray, beliau juga ada nih, seru nih. Ketika menggunakan kata oknum, ternyata nggak ada. Padanannya itu tidak ada. Padanan tidak ada. Makanya saya tetap memilih pakai kata personil. Tapi saya tahu persis, saya tidak akan memukul rata seluruh personil sebagai preman berseragam. Tidak. Ya. Saya tahu persis personil ada 2, yaitu personil yang baik dan personil yang tidak baik. Ya sudah.
Untuk apa saya yang jadi bela-bela viral kamu? kemarin di pertanyaan banyak personil yang tidak baik dari berbagai jenis cabang itu gitu. Saya tuh Makanya penasaran begini Mas Ari ya. Kalau saya diskusi dengan teman-teman di kepolisian, pertama sekali saya harus berusaha meyakinkan mereka, Hah? termasuk sekarang meyakinkan Mas Ari. Saya tidak pernah memusuhi institusi Polri loh. Emang nggak untuk dimusuhi kan, memang Salah satu om saya polisi. iparnya kakak saya juga polisi. Jadi kita tidak punya alasan dan memang tidak pernah memusuhi institusi Polri kan. Iya. Ya. Satu itu. Tapi kan oknum. Balik lagi. Nah, poin nomor 2, saya katakan begini, ya harus saya akui nih, saya tampaknya bukan orang yang terlalu sering mengeluh-elukan polisi. Bahkan kalau di googling mungkin lebih mudah bagi netizen, bagi viewers untuk menemukan saya menyampaikan perspektif-perspektif yang sebutlah kritis terhadap berseberangan dengan polisi. Ketika diskusi sudah mulai ke sana arahnya, selalu ada kalimat begini. Tapi tetap banyak loh polisi yang baik. Saya ingin percaya dengan itu. Tetapi agar perbincangan kita ini menjadi terukur, tolong dong berikan estimasi saja. Estimasi. Yang baik berapa, yang tidak baik berapa. Bisa nggak? Coba tanya ke teman diskusi Mas Ari yang polisi. Kita percaya ada polisi baik dan polisi yang tidak baik. Tapi dia kan ordal nih, tahu kan? Dia orang polisi kan? Berikan estimasi, perkiraan. Polisi yang baik berapa, polisi yang tidak baik berapa. Kalau angka itu memang meyakinkan bahwa polisi yang baik itu mayoritas, barangkali bolehlah, silakanlah pakai kata oknum untuk yang minoritas ini. Tapi kalau angka estimasi pun tidak pernah dihidangkan di atas meja, berapa banyak yang baik, berapa banyak yang tidak baik, apalagi kalau masyarakat kadung menganggap bahwa kebanyakan polisi itu tidak baik, ya kita nggak bisa pakai kata oknum dong. Semakin tidak bisa pakai kata oknum. Berarti Bang Reza sepakat dengan kontennya Mega. Apa itu? Iya, yang saya buka nih ya catatannya. Jadi Mega yang mana nih? Mega Salsabila, seorang konten kreator, Bahwa dia bilang bahwa bandar narkoba oknum, judol oknum, pembunuh oknum, pemerkosa oknum, premanisme oknum, pungli oknum, gitu kan? Iya. Sebenarnya dia mau nulis banyak tuh sebenarnya. Iya. Nah, oknum ini ada di dalam polisi. Kenapa dia dalam polisi itu banyak oknumnya? Gitu. Padahal polisi ini adalah penegak hukumnya, justru yang mengadili ini, gitu kan? Kenapa justru di dalam polisi? Nah, pertanyaan dia gitu kan. Saya sepakat bahwa serbaneka perilaku bermasalah itu ternyata juga dilakukan oleh personil-personil polisi. Iya, saya sepakat dengan hal itu. Sepakat kan berarti kan? Tetapi sekali lagi, agar diskusi kita menjadi terukur, mereka-mereka yang alergi, yang resisten, yang marah dengan konten semacam itu, semestinya bisa memberikan counter argument dengan menunjukkan angka. Data. Estimasi aja, berapa, yang baik berarti berapa, yang buruk berapa. Kalau tidak bisa, ya Mega juga tidak bisa disalahkan dong. Berarti ketika ada phrase yang mengatakan lebih baik panggil pemadam kebakaran, kan daripada panggil polisi, ingat gak? Iya. Ya, lebih baik panggil pemadam. Berarti menunjukkan bahwa pemadam itu justru kinerja yang dirasa masyarakat lebih baik gitu. Sayangnya otoritas pemadam kebakaran tidak pernah disurvei. Sama juga. Kalau lembaga survei, yang mereka survei itu lembaga-lembaga yang klasik terus. Ini TNI, satir aja kali Bang ya? TNI, KPK, Polri, Kejaksaan. Mengingat pemadam kebakaran sekarang punya ruang tersendiri di sanubari masyarakat, ya masukkan. Sehingga kita tahu posisi atau derajat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pemadam kebakaran dibandingkan dengan otoritas-otoritas lain, pemadam kebakaran berada di peringkat yang mana? Misalnya dalam konteks pemberantasan korupsi, ternyata peringkat tertinggi siapa? Kejaksaan Agung, disusul oleh KPK, yang terbawah Polri. Terlihat kan? Terlihat positioningnya terlihat kan? Tapi dalam konteks menolong masyarakat, misalnya melayani masyarakat, ya yang kita bandingkan adalah misalnya polisi, pemadam kebakaran, mana lagi?
kebersihan kali. Pamung Praja, Satpol PP gitu. Heeh. Silakan disurvei, tanya ke masyarakat mana yang paling kalian percaya sehingga kita tahu persis. Tapi sayangnya pemadam kebakaran itu tadi tidak pernah masuk dalam daftar yang disurvei oleh lembaga survei. Atau Mas Ari mungkin bisa bikin survei sendiri. Menarik sih kan. Iya. Ini kayak kuda hitam gitu ya. Pertanyaan sepele lah. Heeh. Kalau kucing Anda terkunci di kamar mandi, siapakah yang akan Anda telepon terlebih dahulu? Ya, itu mah udah pasti jawabannya pemadam. Oh, udah pasti? Oh, hampir pasti lah. Nah, berarti kalau disurvei, kita punya alasan dong untuk mengatakan penolong masyarakat, di benak masyarakat, siapa? Pemadam kebakaran. Oh, itu. Iya. Data kan kita mencoba menjadikan diskusi ini menjadi lebih terukur. Oke. Kembali ke pokok persoalan, saya ingin mengatakan penggunaan kata oknum itu tidak terukur, Mas Ari. Menurut saya tidak terukur. Artinya apa tidak jelas. Kemudian kita ingin memposisikan oknum sebagai minoritas juga angkanya tidak kunjung kita temukan. Jadi jauh terasa seperti defense. Menurut saya lebih pada defense. Kalau saya tetap menggunakan personil. Jujur aja, mungkin Bang Reza juga pernah ngerasain. Kalau kita nyetir, tiba-tiba ada polisi, atau diberhentiin polisi, atau ada polisi lah, kita langsung agak tegang. Pasti. Itu kan menunjukkan bahwa berada di sekitar itu nggak adem gitu. Berada dari tingkat kecemasan yang tertinggi sampai level fobia. Ada istilahnya kapiofobia. Kapiofobia adalah fobia terhadap polisi. Kalau sampai kemarin ada di... Saya punya kenalan, sudah lama tidak ketemu. Jangankan ngobrol, jangankan berpapasan, baru lihat polisi jauh, tangannya sudah basah, Mas Ari. Saya tidak sedang berdusta ini. Ini nyata ini. Kalau yang bersangkutan nonton, ini nyata kan. Tangannya tuh langsung banjir air. Menunjukkan betapa cemasnya dia berhadapan dengan personil yang sesungguhnya harus kita sepakati sebagai pelayan, pelindung, pengayom, penegak hukum. Namun justru memunculkan kecemasan. Mestinya justru adem, tenang, gitu kan. Karena yang jaga keamanan dekat, gitu kan. Namun sebaliknya, polisi itu juga bisa cemas berhadapan dengan masyarakat. Kenapa? Contoh, polisi itu lebih gampang untuk menarik pelatuk senjatanya ketika berhadapan dengan orang kulit hitam. Implicit bias implisit. Artinya nun jauh di benaknya polisi masih ada anggapan orang-orang kulit hitam itu lebih identik dengan kejahatan, sehingga lebih gampang sebagai manifestasi kecemasan untuk menyelamatkan diri tembak. Berarti sama kayak orang Amerika sekarang. Kalau sama polisinya adem, tapi kalau sama ICE mereka tegang. Gitu ya. Karena mungkin ketika ada kejadian terjadi di belakang mereka udah ada image. Dibawa ke sini, saya beberapa kali mengatakan di ruang diskusi, hati-hati, anak-anak muda, remaja, pelajar, rame-rame, kerumunan nih, jalan-jalan malam-malam, boleh jadi polisi akan langsung seketika menganggap itu sebagai tawuran, begal, balap liar. Negatif. Padahal kan belum tentu kan? Belum tentu kan? Tapi sekali lagi ini mirip dengan situasi yang katakan tadi. Implicit bias di belakang kepala polisi seolah-olah sudah ada cetakannya nih. Kalau ada anak-anak muda, jumlahnya lebih dari satu, berada di satu lokasi yang sama, lebih-lebih pada malam hari, itu tawuran, begal, atau balap liar. Nah, kita kembali kepada kasus anak ini. Kira-kira apa yang ada di kepala polisi? Perkiraan saya itu dia. Karena kalau versi orang tuanya mengatakan itu bukan balap liar. Jadi ini ada kronologinya begini yang saya baca di media ya. Saya baca di media. Jadi ada semacam sekumpulan warga menciptakan kegaduhan lah. Datanglah tim Brimob, pakai kendaraan rantis untuk meredakan kegaduhan tersebut. Kemudian pindah operasinya ke operasi penertiban balap liar. Berhasil dibubarkan. 10 menit kemudian ada 2 motor melaju. Terjadilah pemukulan dengan menggunakan helm itu.
Pemberitaan mengatakan, kan ada 2 korban ya, bukan 1 korban loh, 2 korban. 1 korban patah tangan, tapi tidak kehilangan nyawa. Pemberitaan mengatakan, korban yang kedua ini sempat diinterogasi dan dipaksa untuk mengaku bahwa dia adalah peserta balap liar. Padahal bukan. Padahal bukan. Orang tuanya juga mengatakan bukan. Yang ingin saya katakan benar kan? Lebih dari 1 anak muda berada malam hari di luar rumahnya, ding, ibarat radarnya langsung menyala, begal, tawuran, balap liar. Itu kejadian siang atau malam? 2 dini hari. Oh. Jam 2 dini hari. Sekitar jam 2 dini hari. Nah, agar simpulan saya tidak terlalu prematur, lalu saya bertanya ke teman yang punya jam terbang tinggi di bidang lantas, polisi. Saya tanya tentang nature situasi balap liar. Dia berani mengatakan ke saya begini. Percayalah, peserta balap liar begitu lihat polisi datang, itu bubar. 1. Yang kedua, kalau tetap ada pembalap liar yang nekat tetap ngebut, petugas memilih untuk melepas dia, membiarkan, sambil mencoba untuk mencatat nomor polisinya, kemudian berkoordinasi dengan satuan terdekat untuk dicegat. Yang mengatakan itu ke saya siapa? Orang lantas. Kok beda ya dengan Brimob? Dalam kasus ini kan Brimob pakai helm. Nah, saya bernalarnya begini. Kita harus bedakan antara polisi reguler dengan Brimob. Polisi reguler motonya apa? To serve, to protect. Melayani dan melindungi. Kalau Brimob, mereka dikondisikan, ditempa, dididik menjadi paramiliter. Motonya apa? To combat. Siap tempur. Dengan demikian, memang salah atau paling tidak sangat beresiko untuk menertibkan balap liar yang dikerahkan adalah Brimob. Tadi itu situasi nyata. Bahwa sekali lagi kalau lantas yang mengatasi balap liar berarti polisi reguler, dia yakin balap liar akan bubar, kalaupun ada yang nekat akan dibiarkan lepas sambil dicatat nomornya. Sementara yang dilakukan oleh personil Brimob yang satu ini, Bribda MS ini, dia pakai helm kan, melayangkan begitu saja helmnya sampai kena pelipis. Itu kan cerminan perilaku tempur. Dalihnya apa? Sebatas ingin menghentikan kendaraan. Kalau sebatas ingin menghentikan kendaraan, kenapa arah serangannya ke kepala? Bukan ke bagian tubuh yang lain. Bukan ke motor. Tapi sekali lagi kenapa ke kepala? Dalam urut-urutan use of force, penggunaan daya paksa, serangan frontal ke daerah fatal yaitu kepala itu berada pada tahap terakhir. Ketika petugas meyakini bahwa orang yang berada di depan saya sangat mungkin bisa membahayakan bahkan menghilangkan nyawa saya atau orang-orang di sekitar. Barulah kemudian dilakukan serangan secara terarah, secara terukur ke bagian tubuh yang bisa berakibat melumpuhkan bahkan mematikan. Deadly force. Si personil Brimob, Bribda MS ini kan berarti bisa dianggap melakukan serangan dengan menggunakan deadly force. Karena terarah ke kepala. Tidakkah itu terlalu overdosis? Kalau benar 2 orang itu adalah pembalap liar. Kalau kalau betul mereka adalah pembalap liar, tetap saja serangan ke arah kepala salah juga adalah deadly force yang sungguh-sungguh tidak proporsional. Tambah lagi, bagi seorang personil Brimob, lebih masuk akal kalau dia gunakan senjata api. Karena senjata api adalah instrumen yang diperuntukkan untuk mengendalikan orang lain. Dan dia dilatih untuk menggunakan senjata api. Atau yang lain, misalnya menggunakan pentungan kalau ada pentungan. Silakan gunakan pentungan karena pentungan adalah alat atau instrumen yang diperuntukkan untuk melumpuhkan atau untuk mengendalikan pihak lain. Dalam kasus yang kita perbincangkan ini, Bribda MS menggunakan apa? Helm. Tunjukkan ke saya di pelatihan jam berapa di Brimob sana bahwa helm bisa digunakan untuk mengendalikan pihak lain. Tidak ada. Itu improvisasi aja. Helm adalah alat pengaman pribadi, bukan alat pengendali.
Sehingga ini melipat gandakan kesalahan Bribda MS. Satu, dia langsung menggunakan deadly force, serangan yang bisa mematikan ke bagian kepala, dan menggunakan instrumen yang tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengendalian. Jadi kesalahan langsung dua. Langsung dua. Iya ya, jadi kayak bukan sesuatu yang didapatkan dari sisi latihan ya. Bukan dari latihan kan kesalahannya jadi kan? Iya. Nah, apakah itu cerminan dari brutalitas, arogansi? Silakan saja. Kalau saya justru sekarang juga mempermasalahkan penggunaan pasal yang digunakan oleh pihak kepolisian. Jadi pihak Polres atau Polda gitu, Polres Tual atau Polda Maluku kan langsung mengatakan pasal penganiayaan. Saya berharap dicek ulang, benar tidak penganiayaan. Sekarang bayangkan begini Mas Ari, anggaplah sekali lagi ada 2 orang memacu kendaraan dengan sangat cepat. Ya. Lalu saya ancang-ancang akan memukul kepala dengan menggunakan helm. Dalam ancang-ancang ini di benak saya sudah ada bayangan bahwa begitu helm membentur kepala, pengendara akan oleng, akan jatuh, membentur aspal, kepalanya pecah, meninggal dunia. Bayangan itu sudah ada di kepala saya. Saya tidak menghentikan perbuatan saya, tapi saya tetap melakukan pemukulan dengan menggunakan helm, dan saya justru berkeinginan agar terjadi situasi seperti yang saya bayangkan. Nah, saya ulangi ya. Ada mensrea dong tuh. Saya berkeinginan terjadi situasi seperti yang saya bayangkan. Itu penganiayaan bukan? Bukan. Itu mensrea level 2. Kalau kita sepakat itu mensrea level 2, maka yang dilakukan oleh Bribda MS bukanlah penganiayaan, melainkan pembunuhan. Kalau sekarang apa tuntutannya? Penganiayaan. Oke. Jadi sudah ada sejumlah hal yang kita coba kritisi kan di sini tentang tindak tanduk Bribda MS kan. Lagi dari Kadif Humas Mabes Polri sudah mengeluarkan permintaan maaf atas nama Polri atas tindakan individu. Oknum. Mungkin yang dimaksud oknum. Siapa gerangan yang dimaksud? Bribda MS. Tapi saya pertanyakan begini. Bribda MS kan tidak ujuk-ujuk datang ke lokasi. Iya. Pasti dia berdasarkan instruksi. Siapa yang memberikan instruksi kepada Brimob untuk menertibkan balap liar? Coba. Padahal Brimob adalah satuan kerja atau unit yang khusus untuk menangani situasi-situasi ekstrim, beresiko tinggi, dan bisa berakibat fatal. Balap liar, saya yakini belum memenuhi kriteria itu. Cukup ditangani oleh Lantas. Sehingga sekali lagi, siapa yang menugaskan Brimob untuk menertibkan balap liar? Itu sebuah instruksi yang terukur atau tidak? Dilakukan pengawasan atau pemantauan atau tidak? Berarti soalnya menggunakan instrumen bukan pada tempatnya. Karena itu, pertanggungjawaban etik bahkan mungkin juga pidana sepatutnya tidak hanya ditujukan kepada Bribda MS. Oh, iya. Tapi juga barangkali kepada pimpinannya. Benar. Lagi, Bribda MS berada di lokasi tidak sendirian, tapi bersama personel-personel Brimob lainnya. Pertanyaan, begitu melihat Bribda MS ancang-ancang mau mukul pakai helm, apa yang dilakukan oleh para personel Brimob lainnya? Ngelarang atau membiarkan? Sama-sama ngeluarin helm. Berarti mereka pun sesungguhnya harus diperiksa. Karena tidak tertutup kemungkinan mereka tidak melakukan upaya untuk menghentikan perbuatan Bribda MS. Berarti sesungguhnya salah kan? Misalnya Bribda MS ngeluarin helm gara-gara ngelihat terinspirasi sama temannya yang lain ngeluarin helm? Saya tidak tahu. Intinya adalah sekali lagi, pernyataan Kadif Humas Mabes Polri, permintaan maaf atas nama Polri atas tindakan individu, tampaknya masih terlalu prematur. Karena boleh jadi ini bukan persoalan individual, tapi persoalan kolektif. Karena dilakukan pada saat tugas, bersama-sama juga. Dan bersama-sama juga. Menarik nih guys nih. Dan ini belum final kan ya, Bang? Belum, baru sidang etiknya selesai. Pidananya belum. Kita bayangkan ya, Indonesia ini semenegangkan itu ya. Konflik-konflik kecil yang semestinya nggak menjadi masalah, itu bisa berujung dengan nyawa gitu ya. Seperti halnya juga
Yang terjadi kayak di Medan nih, ada anak nonton tawuran, dibubarin, kemudian ketika dibubarin larinya ke arah dia. Nah, dia mau kabur, dianggap salah satu bagian dari korban, ditendang masuk ke dalam lubang 2 meter, jatuh, meninggal. Itu kan mirip kan? Mirip. Di Semarang, bukan pelaku gitu. Di Semarang, seorang anak SMA pulang malam sendirian pakai motor. Tidak ada angin, tidak ada hujan, ditembak oleh polisi. Gara-gara. Begitu polisinya diamankan, apa katanya? Itu anak baru selesai tawuran. Begitu dicek di CCTV, tidak ada tawuran sama sekali. Ini contoh-contoh apa? Penggunaan pasal penganiayaan, yang buru-buru pakai pasal itu. Buru-buru dikunci sebagai tindakan individu. Buru-buru dikatakan anak-anak melakukan tawuran. Saya khawatir itu merupakan indikasi sudah ada yang namanya Blue Curtain Code, kode tirai biru. Kode tirai biru itu adalah jiwa korsa menyimpang, jiwa korsa sesat. Bahwa sesama personil penegakan hukum, dalam konteks perbincangan kita adalah polisi, sesama personil polisi akan menutup-nutupi aib, penyimpangan, kesalahan, bahkan kejahatan dilakukan sejawat mereka. Jadi korbannya itu yang udah meninggal kena victimize dong. 2 kali kan berarti? Udah korban, dia diberikan label-label yang serba buruk. Oh, ini sering terjadi di Indonesia. Saya tidak tahu sesering apa, tapi yang tidak beruntun peristiwa itu terpantau oleh media dan masuk dalam atensi saya. Maka tadi saya katakan, hati-hati anak-anak muda, lebih dari 1 dan seterusnya beredar tengah malam buta di luar rumah. Mungkin itu akan bisa memantik bias implisit, dianggap sebagai pelaku begal, pelaku tawuran, atau balap liar. Kok saya bisa menyimpulkan semacam itu? Karena situasinya berulang. Ujung-ujungnya mati di Bekasi. Masuk sungai, mati. Kenapa? Karena dianggap sebagai pelaku tawuran. Nah, macam itulah terus-menerus gitu. Jadi mirip kasusnya Alex Pratt dengan Ice, guys. Gitu ya? Ya. Yang dia cuma mau nolongin orang, ternyata ditembak di tempat, kemudian narasinya dirubah. Nah, jadi terus terang nih, saya ingin percaya perkataan Kapolri. Kapolri kan mengatakan terkait kasus Tual ini kita akan ungkap secara transparan. Tapi dengan segala hormat kok saya tidak merasa begitu teryakinkan oleh kata-kata itu. Nah, untuk menepis keraguan-raguan saya merekomendasikan dalam penanganan kasus Tual dibentuk tim investigasi yang melibatkan pihak eksternal. Oh, jadi gitu. Enggak eksklusif gitu. Jadi kekhawatiran saya akan terjadinya Blue Curtain Code itu tadi akan bisa diminimalkan. Tidak ada upaya menutup-nutupi kejadian yang sebenarnya atau meringan-ringankan bobot kejahatan atau bobot pelanggaran hukum yang sebenarnya. Berarti kalau kasus mungkin tarafnya dibanding kasus yang besar di lingkungan itu adalah ini sebenarnya kasus kecil. Berarti kasus-kasus yang besarnya Blue Curtain Code juga dong. Kasus Ferdy Sambo langsung to the point aja nih abang kalau ngomong langsung to the point aja. Ya, karena nyata kan? Nyata. Itu adalah sebuah drama kolosal tentang bagaimana sekumpulan personil Polri berupaya menutup-nutupi situasi pidana di rumah tersebut. Di rumah dinas Ferdy Sambo itu. CCTV rusak lah katanya segala macam. Dibuat skenario bahwa ini adalah baku tembak dan sejenisnya. Itu apa namanya? Ya itulah manifestasi Blue Curtain Code. Blue Curtain Code. Saya juga baru dengar dan ternyata hal ini ada juga nggak taunya. Nah, ya ini mungkin bisa menjadi koreksi untuk penegakan hukum di Indonesia ya, karena masuk ke dalam itu terlalu detail. Ngeri sedap. Nah, Bang, apa koreksi Bang Reza untuk penegakan hukum di Indonesia kalau gitu? Dari kan di awal kan, bagaimana mengawal kasus yang hubungan dengan keluarga itu satu. Terus yang kedua tadi mengenai bagaimana sikap kita terhadap penyimpangan dari sisi penanganan hukum. Yang terakhir ini adalah ketika sebuah kejahatan yang dilakukan oleh justru penegak hukumnya, gitu. Terus ditutup-tutupi. Kita ternyata kasusnya juga mulai banyak dan di perbincangan sebelumnya itu semua adalah oknum, begitu. Apa nih koreksi dari Bang Reza? Ini saya bukan so religius nih,
Tapi ini sungguh-sungguh ya menjadi pertanyaan di batin saya waktu-waktu belakangan ini. Pertanyaannya begini. Apa ya rahasia yang sedang Allah ingin tunjukkan? Setiap kali polisi kita ini mencoba menunjukkan ke publik bahwa mereka melakukan kebaikan, berapa hari kemudian terjadi tragedi. Sama seperti ini kan. Belum lama Kapolri bahagia dan bangga sekali mengumumkan sudah membentuk sekian banyak dapur MBG. Sampai mau dapat penghargaan. Kapolri? Oh iya. Bukannya BGN tugasnya itu? Ternyata Kapolri. Kan Pak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit sudah mengatakan daripada berada di bawah menteri mendingan jadi petani. Mungkin karena cita-citanya juga ingin jadi petani, maka beliau terobsesi bikin dapur MBG. Sekian banyak. Karena itulah Presiden Prabowo ingin memberikan penghargaan, kabarnya begitu. Tapi belum selesai nih. Belum lama Kapolri mengumumkan seperti itu. Kejadian situasi tual. Jadi berulang loh Mas Ari. Saya ulangi ya. Berulang kali polisi ingin unjuk kebaikan kepada kita. Hari ini seremoninya, hari ini peresmiannya, hari ini pers konferensinya gitu. Berselang terjadi tragedi, terjadi malapetaka. Isinya apa? Penyimpangan, keonaran, pelanggaran hukum, kejahatan yang dilakukan oleh sesama personil polisi sendiri. Kita nggak mungkin mengatakan dua peristiwa itu terjadi dengan sendirinya kan? Pasti dalam skenario Tuhan kan? Karena itu izinkan saya bertanya. Allah sedang punya rahasia apa sih? Ada pola apa nih? Ada pola apa yang sedang Allah ingin tunjukkan kepada kita, wabil khusus kepada Korps Tribrata? Ya barangkali ini sebuah ajakan kepada kita semua. Bahwa bicara tentang reformasi Polri tidak cukup hanya dalam konteks reformasi organisasional, reformasi struktural, reformasi kultural, tapi barangkali yang terpenting adalah reformasi spiritual. Pertobatan, keinsafan, bahwa mulai dari sekarang kita akan bekerja tulus, sungguh-sungguh demi masyarakat. Mungkin itu. Ya benar juga ya. Jadi seperti perbincangan sebelumnya yang perlu diubah culture ya. Lebih dari culture. Lebih dari culture. Lebih dari culture. Spiritual, reformasi spiritual ini. Oke. Ya sebenarnya itu mesti bukan cuma di Polri, di semua level seperti itu. Sekarang kan kita sedang bicara tentang konteks penegakan hukum. Iya, gitu. benar. Ya dikarenakan memang kalau mungkin kita quote unquote ngomongin ada oknum di sana, berarti bukan cuma di Polri, di semua institusi ada hal seperti itu. Tapi kenapa yang menjadi omongan yang ada di Polri? Nah itu tentunya juga bisa jadi refleksi internal kali ya. Dan juga mungkin masukan Bang Reza menarik juga tuh. Jika kemudian dikembalikan, mungkin akan merubah sikap ya. Harapannya begitu. Karena banyak juga mantan-mantan polisi yang jadi ulama tuh yang di Makassar. Yang paling saya kenal Bapak Baharudin Jafar, mantan Kapolda Sulawesi Barat, kemudian jadi Kapolda Maluku. Benar. Dulu juga ada yang jadi Kapolda Jawa Timur, saya lupa namanya tuh. Banyak kok polisi-polisi yang mungkin mendekati masa pensiun jadi ini ya, religius ya. Maksudnya hijrah. Tanpa menutup bahwa banyak kebaikan-kebaikan yang muncul ketika kemudian dikembalikan kepada religius itu. Wah, menarik obrolan kita guys. Ini memang sebuah fenomena di mana permasalahan kecil, permasalahan rumah tangga, permasalahan keluarga itu bisa jadi berujung dengan maut. Ini ada satu hal yang perlu kita koreksi bersama. Dan bagaimana cara instrumen penegakan hukum kita kemudian lebih fair dan juga lebih memantau kira-kira apa sih kebutuhan korban, apa sebenarnya masalah yang dirasakan masyarakat saat ini. Karena kalau sekarang ini pola ini seperti berulang, hanya beda template-nya aja, beda polanya aja. Dan semoga mudah-mudahan kedepannya akan jauh lebih baik. Terima kasih Bang Reza. Untuk yang sekarang ini mungkin baru kenal sama Bang Reza, langsung aja follow Instagramnya Reza Indragiri langsung. Sayangnya Instagram saya bukan untuk networking, hanya untuk monitoring. Jadi kalau mau dengar atau juga googling aja nama saya kalau mau Reza Indragiri ya mungkin ada, kita bisa diskusi di situ. Benar. Soalnya kan banyak juga orang-orang yang sedang belajar mengenai psikologi, mengenai hukum segala macam, cari referensi gitu. Kemana aja ada. Misalnya buku juga belum keluar. Sudah 9. Udah 9 buku. Nah itu bukunya kalau nggak beli bukunya ya. Nah terima kasih Bang Reza untuk waktunya. Terima kasih. Semoga banyak sekali jadi manfaat dan juga pelajaran di Bang Reza ya. Saya terima kasih, ini udah 3 kali loh saya kesini.
Lah iya, ini kan memang platform dikhususkan untuk mengedukasi. Senang saya. Ya mudah-mudahan bermanfaat untuk yang menyaksikan ya. Insya Allah. Jadi kalau kita ngebahas kasus, kita ngebahas kasusnya aja siapa yang disalahin, nggak selesai di situ. Karena pasti bisa aja berulang dengan tempat lain lagi kan. Dan semoga jadi investasi Bang Reza ini. Banyak yang menerapkan ilmunya, berimpact baik. Siapa tahu jadi legacy Bang Reza ya. Amin. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share sebanyak-banyak ke link teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.